Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listiawan, nomor mahasiswa 23710023, Prodi Magister Manajemen. Dalam hal ini mata kuliah UAS Manajemen, Portofolio dan Investasi. Dosen Dr. Denny Edi Widodo dan Dr. E. Febrianto. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjawab soal UAS. Bagaimana strategi apa saja yang diperlukan dalam meminimalkan risiko dalam investasi. Menghadapi risiko dalam investasi memerlukan berbagai strategi yang melindungi modal dan memaksimalkan potensi keuntungan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah diversifikasi portofolio. Memiliki berbagai jenis aset, saham, obligasi, properti, dan lain-lain untuk mengurangi risiko. Dengan cara ini, kerugian dalam satu aset bisa diimbangi oleh keuntungan aset yang lain. Yang kedua, analisis fundamental dan teknikal. Melakukan analisis mendalam terhadap perusahaan atau aset yang akan diinvestasikan. Analisis fundamental melibatkan penilaian kondisi keuangan manajemen dan prospek bisnis, sementara analisis teknikal fokus pada pergerakan harga dan volume perdagangan. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Menentukan seberapa banyak risiko yang bersedia diambil. Ini bisa meliputi penentuan stop loss order untuk membatasi kerugian. Yang keempat, investasi jangka panjang. Menghindari fluktuasi pasar jangka pendek dengan berinvestasi untuk jangka panjang. Ini membantu meredakan dampak volatilitas pasar. Yang kelima, pemantauan dan penyesuaian portofolio. Secara rutin memeriksa dan menyesuaikan portofolio untuk memastikan tetap sesuai dengan tujuan investasi dan toleransi risiko. Yang keenam, pendidikan dan penelitian. Terus belajar tentang pasar, instrumen investasi, dan strategi baru. Pengetahuan yang baik membantu membuat keputusan yang lebih bijaksana. Yang ketujuh, menggunakan produk keuangan yang tepat. Memanfaatkan produk seperti opsi atau futures untuk hedging atau memilih reksadana yang sesuai dengan profil risiko. Yang kedelapan, menghindari emosi. Mengelola emosi saat berinvestasi seperti ketakutan dan keserakahan yang seringkali dapat mengarah pada keputusan yang buruk. Yang kesembilan, membatasi leverage. Menggunakan utang untuk berinvestasi bisa meningkatkan potensi keuntungan, tetapi juga meningkatkan risiko. Mengelola penggunaan leverage dengan hati-hati adalah penting. Yang kesepuluh, menetapkan tujuan yang jelas. Memiliki tujuan investasi yang jelas membantu dalam menentukan strategi
dan memilih instrumen yang sesuai. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, investor dapat lebih baik dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin muncul dalam perjalanan investasi mereka. Yang selanjutnya, dalam investasi perlu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memaksimalkan return. Untuk memaksimalkan return dalam investasi ada beberapa pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk dimiliki. Yang pertama adalah analisis fundamental. Memahami laporan keuangan, analisis industri, dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi nilai investasi. Yang kedua, analisis teknikal. Kemampuan untuk membaca grafik dan indikator pasar untuk mengidentifikasi tren harga dan titik masuk keluar yang optimal. Yang ketiga, manajemen risiko. Memahami bagaimana mengelola risiko melalui diversifikasi, penggunaan stop loss, dan strategi lainnya untuk melindungi modal. Yang keempat, psikologi investasi. Mengetahui bagaimana emosi mempengaruhi keputusan investasi dan mengembangkan